Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini. Jadi kalau kita bicara masalah tawassut, masalah Islam moderat, at-tawassut, di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu sifat yang harus kita pegangi. Menjadi seorang muslim yang tawassut. Dan sudah dikatakan bahwa khairul umur ausatuha. Bahkan ada yang melanjutkan itu tidak khairul umur ausatuha, ni'mal umur ausatuha. Ini yang agak tersenyum bagaimana, pasti konotasinya kemana gitu. Nah, at-tawassut di sini adalah at-tawassut bainal ifrad wat tafrid. Kita tidak ifrad, kita juga tidak tafrid. Kita tidak melakukan ifrad dalam berlebih-lebihan dalam masalah agama, dan juga tidak tafrid, mengurangi banyak hal yang ada di dalam agama. Kita berada di tengah. Ini yang menjadi tugas kita. Kalau ketika liberalisme mengedepankan otak dan rasionalitas dengan menyampingkan dalil dan juga nas dari Al-Quran dan hadis, bahkan mereka terkadang mengalahkan nas, mengalahkan dalil dengan otak mereka. Dan ketika radikalisme mengedepankan kuatnya dalil tanpa mendalami isi dari dalil tersebut dan mengenyampingkan akal atau mengenyampingkan yang namanya rasionalitas. Nah, tawassut ini berusaha mengharmoniskan keduanya, liberalisme dan juga radikalisme. Bagaimana ketika dia bertempat pada satu tempat yang tawassut, maka orang yang seperti ini pasti akan bisa mengharmoniskan di antara dua hal yang berbeda. Dia mampu untuk menghormati perbedaan pendapat, mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu adalah suatu hal yang wajar, bahkan suatu hal yang wajib. Perbedaan pendapat, dia akan selalu menilai dengan wawasan, dengan keilmuannya. Man ittasa'a ilmuhu ittasa'at rahmatuhu. Barang siapa yang ilmunya itu luas, semakin luas dia memiliki ilmu, maka rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang lain pasti pun juga akan semakin luas. Jadi dengan satu kesimpulan, man kasura ilmuhu qalla ingkaruhu. Barang siapa yang banyak ilmunya, maka ingkarnya itu pasti akan sedikit, ingkar kepada orang lain. Nah, di sini yang dimaksud adalah dia akan selalu luwes ketika melihat perbedaan. Tawassut berada di sini. Maka dari itu kita selalu berpegangan dengan al-muhafadzah alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi ketika konservatif dan progresif itu bertolak belakang, maka sekarang yang namanya moderat, yang menjadi makna daripada tawassut ini dapat memposisikan diri dengan bijak. Bijak ketika menyikapi perubahan, bijak menyikapi tradisi, bijak menyikapi perkembangan. Makanya al-muhafadzah alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi walaupun toh dapat yang baru, tetap ngopeni yang lawas. Ini. Jadi orang kalau sudah ngopeni yang lawas, walaupun toh dia dapat yang baru, ini menjadi satu pertanda kalau dia itu betul-betul berpegangan dengan tradisi. Jadi ada budaya masuk baru, filter, khud masofa watruk makadar, kemudian tapi yang lawas ini tetap diopeni. Nah, orang yang semacam ini yakin masa depannya itu cerah.
masa depannya itu pasti akan bisa tertata. Beda ketika dia dapat yang baru, yang lama selalu ditinggalkan. Ini bahaya, musibah. Nah, maka dari itu ketika orang bertawasud, dia menghadapi ke depan itu bisa, kemudian yang lawas juga dipegang. Ini dalam artian dia akan kuat untuk menghadapi segala perubahan. Man la tarikha lahu la hadira lahu. Kata satu pepatah, orang kalau tidak berpegangan pada sejarah masa lalunya, dia nggak akan bisa menyikapi masa depannya. Ummatun la ta'rifu tarikhaha la tuhsinu siyaghata mustaqbaliha. Satu umat yang tidak mengerti sejarah masa lalunya, maka dia pasti tidak akan mampu untuk menyongsong masa depannya. Makanya Marcus Garvey ini juga sering saya sampaikan bahkan di acara pengajian, a people without knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without root. Ini juga saya kira nggak perlu untuk saya maknani kembali karena semuanya pasti sudah bisa maknani pakai makna gandul, mubtada atau khobarnya pasti jelas. Jadi Tribakti ini luar biasa, para bapak dan ibu sekalian. Mereka adalah para mahasiswa yang punya latar belakang pondok pesantren yang kuat. Tribakti ini adalah satu kampus yang berbasis pondok pesantren. Pendirinya adalah Mbah Kiai Mahrus Ali, berada di bawah naungan pondok pesantren Lirboyo, sehingga apapun yang terjadi jungkir baliknya dunia, Tribakti tetap berasaskan pondok pesantren, tidak akan pernah lepas. Sehingga walaupun toh belajar bahasa Inggris, kadang itu juga dimaknani gandul. Ini karena tetap berpegangan dengan tradisi. Nah, ini yang akan kami tawarkan. Bagaimana di majelis ini nanti kita bisa mengaktualisasikan kitab-kitab yang ada di pondok pesantren. Kita bisa menatap era globalisasi, era teknologi, era yang saat ini semuanya serba transparan. Dengan adanya media sosial, buka-bukaan semuanya, pondok pesantren dengan hasanahnya, pondok pesantren dengan santri dan alumni-alumninya ini bisa menyikapi itu semua dengan bijak. Santri yang moderat, santri yang tawassud. Saya sering mengatakan kepada segenap alumni, khususnya alumni pondok pesantren Lirboyo, kalian harus percaya diri. Apa yang kalian dapatkan di pondok pesantren itu kullu syai' maujud fil ma'had. Semuanya itu ada di dalam pondok pesantren. Kadang kita dapatkan alumni kelemar-kelemer di tengah-tengah masyarakat. Kula mboten gadah napa-napa, Gus. Kamu kalau mengatakan tidak punya apa-apa dan kamu adalah alumni pondok pesantren, itu sama saja mengecilkan dan bahkan istihza kepada pondok pesantren. Semuanya ada di pondok pesantren. Mulai dari pembelajaran, pendidikan, keterampilan, semuanya ada. Bahkan kitab-kitab yang diajarkan di pondok pesantren lengkap dengan segala macam fan keilmuannya. Monggo, kalian pengen apa? Saya katakan semacam itu. Dalam masalah politik di pondok pesantren ada As-Siyasah Al-Madaniyah milik daripada Imam Al-Farabi. Siapa di pondok pesantren yang tidak kenal dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah, karangan daripada Imam Al-Mawardi? Ketika mereka mengkaji kitab-kitab tersebut, pulang sudah enggak heran lagi dengan yang namanya situasi dan kondisi politik. Di pondok pesantren ketika akan belajar tentang sosiologi, antropologi, ada Al-Muqaddimah li Ibni Khaldun, kitab Al-Ibar yang dibuka dengan Al-Muqaddimah milik daripada Imam Ibnu Khaldun. Itu di dalamnya luar biasa, sosiologi ada,
antropologi ada, alumni pondok pesantren harus bisa untuk menyikapi perubahan sosial yang ada di sekitarnya. Bahkan dalam masalah psikologi, dalam masalah bagaimana bisa menilai orang, ya, entah itu mau masuk di ilmu perdukunan syariat atau bukan, yang pasti ada satu kitab namanya Al-Firasah, kitab yang ditulis oleh Muhammad Umar Ar-Razi. Ini jauh ditulis oleh Imam Ar-Razi sebelum Sigmund Freud itu menulis teori-teori tentang pleasure, tentang kesenangan, tentang kesukaan, tentang psikologi. Sigmund Freud menulis tentang itu, Ar-Razi jauh sebelumnya sudah menulis. Di dalam pondok pesantren kita pasti mengenal dengan yang namanya Adam Smith, bapak ilmu ekonomi. Ini jauh sebelumnya, bahkan tahun 250 Hijriah, Yahya ibn Umar itu sudah menulis tentang kitab Ahkamus Suq. Ahkamus Suq bil qaf, bukan Ahkamus Suq, tapi Ahkamus Suq. Itu 250 tahun Hijriah. Adam Smith baru berapa tahun? Adam Smith wafat kalau tidak salah 1790, ada abad 18. Kemudian kalau kita bicara masalah story, masalah history, masalah sejarah Ismail ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, berapa juz? 14 juz. Itu Al-Bidayah wan Nihayah. Yang dibahas di dalam Al-Bidayah wan Nihayah itu mulai dari penciptaan bumi dan bahkan sebelum bumi, Lauhil Mahfudz, bagaimana dan kapan diciptakannya, sampai di zaman Ismail ibnu Katsir ditulis semuanya oleh Imam Ibnu Katsir. Bahkan apa yang akan terjadi ini juga ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Bahkan nanti hari kiamat terjadi apa saja itu ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi semua sejarah, antropologi dan juga sejarahnya itu ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Kalau kita bicara masalah comparative religion, di dalam kitab kuning ada kitab Al-Milal wan Nihal, karangan daripada Abdul Karim As-Sahrastani. Ada Imam At-Taubari, di situ menulis tentang ad-din wad daulah, yang mana bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Judulnya menjadi The Books of Religion and Empire. Itu semuanya ada di pondok pesantren. Jadi sudah tidak ada lagi kata saya tidak percaya diri, pondok pesantren kullu syai' maujud. Kullu syai' maujud di dalam pondok pesantren, tinggal sekarang bagaimana kita menimba ilmu dari para guru-guru kita yang insya Allah akan memberikan ilmu yang manfaat untuk kita, memberikan stimulan yang luar biasa, bermanfaat untuk kita dalam mengaktualisasikan apa-apa yang ada di dalam pondok pesantren yang kita pelajari di pondok pesantren, sehingga keluar dari majelis ini kita betul-betul menjadi al-faqih al-hakiki, man yuzawwiju bainal haqqi wal waqi'. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Matur suwun atas kerawuhan para masyayikh, para asatid. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.